Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku yang gak seberapa ini, channel Piki Simatupang. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas dynamic block, yang mana di video ini contoh kasusnya adalah rangka kuda-kuda. Karena di beberapa video sebelumnya aku tengok banyak yang komen untuk dibikinin video tutorial dari rangka kuda-kuda ini. Untuk rangka kuda-kudanya sendiri aku ambil satu contoh aja ya, dari sekian banyak model rangka kuda-kuda baja. Mungkin di next video juga akan ku buat video tutorial dengan model rangka kuda-kuda yang berbeda. Ini aku ambil contoh yang simple aja dulu biar gampang untuk dipahami teman-teman sekalian. Nah, model rangka kuda-kuda ini sengaja ku buat yang model setengah ya, karena kemarin ku buat model rangka kuda-kuda yang full itu agak sedikit ribet dan selalu error gitu, nggak nyampe otakku kayaknya. Jadi kita buat yang simple aja ya, yang kayak gini ya. Ini juga bisa di mirror kok jadi rangka kuda-kuda full. Simple juga untuk diedit. Ngeditnya dari custom properties. Oke, langsung aja. Ini udah ada aku buat rangka kuda-kuda dalam bentuk lain ya, karena kita mau membuat dynamic block menggunakan perintah constraint. Pastikan garis-garis ini tidak ada yang polyline. Jadi semua garis-garis harus terpisah. Untuk rangka kuda-kudanya juga aku nggak menggunakan perhitungan struktur ya, nggak menggunakan perhitungan struktur rangka baja. Ini ku buat bentuknya ngasal aja nih, penting kalian paham gitu. Langkah pertama kita buat dulu garis bantunya. Nah, kita buat garis vertikal di pangkalnya. Kemudian di sini sebagai garis bantu lebarnya. Di ujung sebagai garis bantu overhang. Nah, kita buat juga garis bantu di setiap titik pertemuan rangka bajanya ya. Kemudian kita buatkan juga garis bantu secara horizontal di atas dan di bawah. Kemudian ini kita rapikan. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita blok semuanya. Lalu kita ketik B pada keyboard untuk membuat blok. Lalu kita isikan namanya rangka kuda-kuda. Kemudian pick pointnya kita ambil yang ujung sini. Lalu oke. Selanjutnya bloknya ini kita select, kemudian klik kanan, lalu pilih blok editor. Oke, selanjutnya garis-garis bantu tadi semuanya kita select. Kemudian di bagian atas kita pilih construction. Lalu arahkan kursornya ke lembar kerja, lalu pilih convert. Nah, dia udah menjadi garis putus-putus, menandakan garisnya udah berubah menjadi garis bantu. Yang kalau ini kita close blok editornya, garis-garis bantu tadi tidak akan muncul di lembar kerja kita. Oke, kita masuk blok editor lagi. Langkah selanjutnya yaitu kita klik di fix point di bagian geometrik ya. Simbol yang bergambar gembok ini, lalu kita klik di ujung sini. Itu tujuannya untuk mengunci objek bloknya, atau bisa dibilang titik tumpu ya. Selanjutnya kita pilih paralel, simbolnya dua garis yang mereng ini ya. Kita arahkan ke garis-garis yang vertikal dulu, seperti garis ini, paralel ke garis ini, yang ini paralelkan juga ke sini, dan seterusnya ya, yang pokoknya yang vertikal ini. Itu tujuannya untuk mengunci beberapa garis agar memiliki sudut yang sama gitu. Nah, kalau udah semua kita lanjut ke garis yang horizontal. Garis yang atas ini kita paralelkan ke garis yang bawah. Kemudian garis yang atas juga paralel ke garis rangka kuda-kuda yang horizontal ini. Gitu juga yang bawahnya ya. Kalau udah, selanjutnya kita pilih yang ini, perpendikular namanya. Kita pilih yang garis vertikal, kemudian garis yang horizontal. Ini tujuannya untuk mengunci dua buah garis yang memiliki sudut 90 derajat. Oh, oke, ini udah ya. Kita coba juga garis yang ini. Oh, mungkin gak bisa karena udah diparalelkan tadi, jadi cukup satu aja ya.
Selanjutnya kita pilih yang bagian horizontal ini. Fungsinya untuk mengunci garis supaya tetap dalam kondisi posisi horizontal mau gimana pun keadaannya gitu ya kan. Ini kalau kita ukur dimensi tinggi batang rangkanya itu kira-kira udah pas lah ya, 0,08. Itu ukuran aslinya 0,075, yang mana kasusnya ini kita menggunakan baja kanal C 75 cm. Oke, lanjut ke geometrik selanjutnya. Ada namanya coincident. Itu gunanya untuk mengunci poin ya, atau vertex dari ujung garis ke ujung garis, maupun mengunci poin ke garis objek, ke objek garis maksudku. Nah, di garis itu kan ada namanya vertex ya, kalau nggak salah. Maksudku yang ini. Yang titik biru ini di ujung garis. Nah, itu kan mau kita kunci. Caranya, klik coincident, lalu arahkan kursor ke garis sampai muncul bulatan merah, lalu klik sekali. Kemudian arahkan lagi kursornya ke garis yang lain yang bersinggungan sampai muncul bulatan merah, lalu klik juga sekali. Nah, dia akan muncul titik biru yang menandakan 2 poin tersebut sudah terhubung. Kemudian kita ulangi lagi komen sebelumnya dengan cara tekan spasi atau enter pada keyboard. Lalu kita pilih garis yang pertama tadi. Nah, kita akan sambungkan dia ke garis bantu vertikal yang ini. Ketik arah panah ke bawah pada keyboard, lalu pilih objek, kemudian klik pada garis bantu vertikal ini. Gitu juga dengan garis yang ini. Arahkan kursor sampai muncul bulatan merah pada titik vertexnya, lalu klik pada garis. Kemudian ketikkan arah panah ke bawah pada keyboard. Pilih objek, enter, lalu klik garis vertikalnya. Begitu juga dengan yang ini ya. Kita sambungkan ke garis yang ada di atasnya. Lakukan hal yang sama pada tiap-tiap garis yang bersinggungan ya. Nah, kalau udah semua, jangan lupa juga kita sambungkan garis-garis bantunya, karena garis bantunya ini berpengaruh juga ya. Nah, kalau pertemuan dua titik atau dua vertex nggak perlu ketik arah panah ke bawah, cukup klik dua garisnya aja. Yang penting garis merah yang muncul itu di posisi yang sama. Oh iya, di sini kayaknya tadi aku kelupaan buat garis bantunya. Ini kita buat line baru aja. Kemudian kita select garisnya, pilih construction, arahkan kursor ke lembar kerja, lalu pilih convert. Oke. Kemudian ini kita buat juga coincidentnya, pilih garis yang ini. Kemudian objeknya kita pilih yang ini. Begitu juga yang bawahnya ya, sama. Garis yang ini juga kita sambungkan ke garis bantu. Oke, udah semua ya. Nggak ada lagi kira-kira yang ketinggalan. Kita cek dulu satu persatu. Oke, kayaknya udah. Langkah selanjutnya itu kita pilih dimensional yang ini.
Ini kita pilih yang vertikal. Kita pilih di titik ini, kemudian titik paling puncak, lalu geser ke samping. Nah, D1-nya ini kita ganti namanya menjadi tinggi. Kemudian kita ambil yang horizontal untuk lebarnya. Kita pilih di titik ini aja, di garis bantunya. Ke titik ini, kemudian tarik ke bawah. Lalu D1-nya ini kita ganti juga namanya menjadi lebar. Kita pilih yang horizontal lagi, klik titik ini dan di titik ujung sini untuk kita ambil ukuran overhangnya ya. Dan D1-nya kita ganti menjadi overhang. Langkah selanjutnya kita pergi ke parameter manager. Nah, di sini kita akan membuat parameter baru. Parameter yang mau kita buat itu namanya TC atau apa ya kira-kira. Pokoknya dia tinggi dari rangka baja, bukan panjang ya, tinggi. Tinggi kanal C kan biasanya yang dipakai itu di lapangan 75 mili ataupun 7,5 cm lah. Nah, di kolom expressionnya ini kita isikan value-nya menjadi 0,075, lalu enter. Selanjutnya kita akan mengunci jarak antar kedua garis ini yang kita nyatakan tadi sebagai tinggi baja ringannya. Pilih yang dimensional line ini, kemudian ketik tanda panah ke bawah, pilih yang two lines. Lalu klik kedua garis ini. Nah, hasil angkanya ini bisa kita ganti dengan TC, parameter yang kita buat tadi ya. Begitu juga dengan garis yang ini, kita sama dengankan dengan TC. Semuanya pakai dimensional line ya, biarpun garisnya garis horizontal sempurna gitu, 90 derajat. 90. Pokoknya horizontal lah, 0 ya. 0 atau 360. Nah, kalau udah, ini yang D1 sampai D8 ini, D1 sampai D8, ini semua kita select, kemudian klik kanan, lalu pilih convert. Convert parameter. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita pilih dimensional horizontal ini. Kita mau mengunci jarak antar kedua garis bantu vertikal ya, garis bantu vertikal. Klik di ujung-ujung garisnya. Kemudian tarik ke atas. Lalu yang ini kita ganti menjadi lebar per 8. Per 8 dulu. Atau lebar per 7 ya, biar agak cantik miringnya. Kita buat lagi yang kedua, tarik ke atas. D10 ini bisa kita sama dengankan dengan D9, yang artinya lebar per 7. Begitu juga yang ini sama, kita buat D9 juga, yang lainnya juga ya. Kemudian yang terakhir ini kita buat lebar per 8. Mereng, maaf. Mungkin tadi lupa kasih geometrik itu paralelnya. Oke, ku Ctrl Z dulu bentar. Ini ku convert dulu lah ya. Nah, ini garis yang mereng tadi, kita klik di paralel, lalu kita pilih garisnya. Kalau udah, baru kita buat lagi dimensional horizontalnya. Ini kemari, angkanya kita buat lebar per 8.
atau lebar per 9 aja. Yang ini kita convert juga. Oke, kayaknya udah sama. Coba ini kita close block editornya. Ini shape change. Oke, coba kita ganti ukuran dimensinya di custom propertiesnya. Overhangnya masih error ya, nggak mau gerak, mungkin ada yang kurang tadi. Ini coba kita masuk block editor lagi. Overhangnya coba kita ganti dari sini dulu biar ketahuan salahnya di mana ya. Ini diganti 0,5. Nah, yang bergeser cuman garis bantunya aja. Ctrl Z dulu. Berarti ini tadi lupa kita kasih itu coincident garis bantunya. Kita klik di garisnya. Terus pilih objek yang ini, gitu juga yang ini sama. Oke, kita coba masukin angka lagi. Nah, udah oke ya, udah sesuai dengan yang diharapkan lah. Ini bisa juga kita tarik sebetulnya dari sininya ya, tanpa harus mengisi dimensi di custom properties. Nah, ini kita mirror biar jadi potongan kuda-kuda yang utuh ya. Terus kita select keduanya. Nah, jika kita ganti angka di custom propertiesnya, maka kedua kuda-kuda tadi akan berubah bersamaan, menyesuaikan angka yang kita ketikkan gitu, seperti ini ya. Gitu kira-kira. Untuk penutup atapnya ini sebetulnya gampang ya, cuman di sini sekalian aja ku kasih tutorialnya. Ini ku boost dulu biar bukan dalam bentuk blok ya. Terus kita select semuanya, ketik B, enter, namanya bisa kita buat atap genteng. Kemudian pick pointnya kita bikin di sini. Lalu oke. Kemudian kita select, terus klik kanan, pilih block editor. Nah, kalau udah kayak gini, pilih yang parameter linear. Kemudian ambil titiknya yang ujung sini ke ujung sini, tarik ke bawah, klik kanan di parameternya, pilih rename parameter, buat nama baru, terserah namanya apa. Aku buat panjang. Kemudian klik kanan lagi, grid display-nya pilih yang angka 1. Oke, kemudian kita ke action, pilih yang array, lalu select parameter. Lalu select semua objek, enter. Untuk distance-nya ini kita klik aja sesuai dengan titik parameter tadi dari ujung ke ujung. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan parameter alignment. Lalu ku letakkan dulu di tengah ini, tengah-tengah gordingnya ini ya. Klik sekali, terus tarik ke samping, lalu klik sekali lagi. Nah, sudah selesai. Kita close block editornya. Nah, yang ini kita klik pas di titik parameter align-nya tadi yang kita buat. Kemudian kita paskan ke rangka kuda-kudanya. Lalu ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Ini kita sesuaikan aja, kemudian kita mirror. Yang ini coba kita ganti. Kemudian diklik di parameter alignment-nya, alignment atap. Kemudian ini kita sesuaikan, atau overhang-nya kita lebarin lagi ya. Oke, kayak gini ya. Bentar, ini ku samakan dulu. Yang ini kita hapus saja, terus ini di mirror. Bisa juga kita tambahkan rabung gentengnya ya. Ini ku buat asal aja. Oke, gini. Jadi mempermudah pekerjaan lah ya. Oke. Di sini aku ada sih beberapa dynamic block juga, tapi dengan versi yang berbeda ya. Ini konsepnya sama ini. Sama kayak yang kuajarkan tadi.
Ada garis constructionnya sebagai garis bantu. Nah, tipe yang ini juga pakai garis bantu ya kawan-kawan. Tapi yang ini diantara dua garis rangkanya. Kalau mau dibahas bisa kita buat part 2-nya nanti, atau ada part 3-nya kalau kawan-kawan punya referensi ya jenis kuda-kuda yang lain ya. Oke lah, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.